lalu sudah pas prinsipal tergugat 2 hadir, Bapak Muhammad Yaskur, itu sudah disampaikan bahwa pada saat perjanjian pada yang para tergugat itu tergugat satunya adalah nama PT yang dalam menjabat jabatannya direktur utamanya adalah Mardiani, yaitu istri dari Bapak Muhammad Yaskur. Nah, jadi maksudnya yang dia, karena tadi yang saya lihat surat kuasanya dua-duanya atas nama Bapak Muhammad Yaskur. Sementara yang dimaksud? Yang kami maksud pada saat perjanjian investasi dengan tergugat 2 dan tergugat 1 itu nama direktur utamanya Mardiani dan Bapak Muhammad Yaskur selaku komisaris utama. Gitu yang surat kuasanya. Nah, harus sebagai mewakili direksi yang mengizinkan. Kalau apa ya, cuma internal Jakarta ada atau tidak terlalu lama? Seminggu bisa? Yang sana bisa, biasa ya. POP. Ini yang kebetulan anak tergugat 2 dan kita hadir. Tapi kan sekarang hadir, ya? Hadir tinggal diperintahkannya hadir. Perintahnya ya minggu berikut hadir kembali. Kami para penggugat dalam perkara nomor 227 sidang hari ini tergugat 1 dan tergugat 2 dihadiri oleh kuasa hukumnya, tapi legal standingnya belum lengkap karena nama di dalam surat kuasa dan legal standingnya dan belum ada akta adopsinya itu masih memakai komisaris utama Bapak Muhammad Yaskur. Sedangkan tergugat 1 selaku direktur utamanya adalah Ibu Mardiani yang dalam hal ini istri dari Bapak Muhammad Yaskur. Dan tergugat 3 dari pihak PT Mandiri Taspen itu diwakili oleh tadi ada karyawannya dan sudah ada surat kuasa direksi dari PT Mandiri Taspen, tapi belum ada yang tapi sudah ada juga nama kepala cabang dari PT Mandiri Taspen cabang Jakarta Barat. Jadi kami adalah para korban diduga investasi bodong yang dimiliki oleh tergugat 1 yang dilakukan oleh tergugat 1 PT Fadilah Insan Mandiri. Karena akibat dari perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 bahwa para penggugat yang dalam hal ini adalah para guru-guru aktif dan para pensiunan guru itu menjadi hidupnya sangat susah. Bahkan untuk membeli makan sehari-hari aja itu mereka semua berhutang kepada tetangga, kepada orang lain. Jadi gugatan kita total dari kerugiannya adalah terkumpul 19 orang yang menggugat ini. Kerugian totalnya 3,5 miliar lebih. Ini adalah gelombang pertama, kuartal pertama. Akan ada kuartal kedua, ketiga dan seterusnya. Karena diduga korban dari PT Fadilah Insan Mandiri ini jumlahnya ratusan dan ribuan. Gitu. Jadi tujuan kami membalikkan SK masing-masing para korban, yang dimana perjanjiannya menurut kami adalah cacat secara hukum, yang dimana harus menanggung hutang klien-klien saya, para korban ini, yaitu para guru PNS aktif dan para pensiunan guru, itu sampai 15 tahun. Jika ini Kami akan terus akan mengupayakan upaya hukum sampai kami mendapatkan keadilan. Itu secara pidana Pak, ada Pak kalau pidananya? Memasukkan pidananya itu kita akan masukin di Baris Krim Mabes Polri supaya juga
terutama tergugat 2, Bapak Muhammad Yaskur, menanggung perbuatannya. Sangat membuat para klien saya itu sangat menderita. Ini adalah kasus perbuatan melawan hukum yang kita dapat, bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 PT Fadilah Insan Mandiri, tergugat 2 Bapak Muhammad Yaskur selaku komisaris utama PT Fadilah Insan Mandiri, dan yang ketiga adalah PT Mandiri Taspen cabang Jakarta Barat. Seperti itu. Para pasangan dipalsukan, ada juga yang mengaku-ngaku ini usahanya difoto dekat dengan warung sembako atau warung rokok, dekat dengan Mandiri Taspen KCP Jakarta Barat ini, dekat warung situ ada warung sembako, ada warung rokok yang dekat dengan Bank Mandiri Taspen untuk difoto dan mengaku-ngaku itu Pak, itu UMKM, usaha para korban. Jadi yang ada korban tiba-tiba hanya tahu sudah cair, tapi tidak cair kepada para korban yang guru-guru PNS dan pensiunan guru ini. Tapi cairnya adalah ke PT Fadilah Insan Mandiri, tergugat 1. Jadi tergugat 3, PT Mandiri Taspen mentransfer kepada PT Fadilah Insan Mandiri. Yang ada para korban ini akan menanggung utang 15 tahun untuk membayar kepada PT Mandiri Taspen dengan perjanjian, dengan iming-iming dengan bujuk rayu bagi hasil. Itu tergugat 1 dan tergugat 2. Makanya banyak yang mau, karena dengan bujuk rayu bagi hasil setiap bulannya akan dapat, ada yang 40%, ada yang 30%, ada yang jumlahnya uang 6 juta, 10 juta, 15 juta setiap bulan. Tapi cair ada hanya sampai 3 bulan bagi hasil, sampai kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat 1, tergugat 2 dan 3, para korban ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, baik, terima kasih. 7 juta ya diinvestkan. Jadi sebetulnya kita tuh seperti besar, hebat kan jadi investor, tanpa uang cash kita jadi investor. Nah, tapi uang itu saya ambil dari Taspen Mandiri cabang Joglo itu cash, saya tanda tangan 187. Tapi di sertifikatnya itu cuma 87. Nah itu dia, setelah saya teliti ternyata di belakang itu ada. Artinya apa gitu loh? Kalau anak saya tahu, wah sudah deh, marah banget. Karena itu tertulis jelas 87 juta. Terus 100-nya kemana? Saya juga bingung gitu. Saya baru tahu setelah ada ribut-ribut itu kami gabung gitu ya. Jadi memang aduh, sangat menyakitkan hati. Ternyata itu 15 tahun. Pidananya uangnya kemana kan? Tadinya memang mereka seperti tersembunyi. Kami ditelepon sama Taspen Mandiri Joglo itu, ditelepon, tolong sebelumnya kita dikit ya, setting jangan ada kerjasama antara film dengan ini. Jadi mengatakan bahwa uangnya 87 juta itu akan diinvestkan di film. Itu bukan, jangan dikatakan dengan film ya. Jadi katakan aja bahwa itu akan saya usahakan sendiri. Saya gunakan untuk usaha sendiri. Tapi di mobil saya kasih uangnya pakai plastik. Terus saya kasih uang cash 3 juta. Ini maksudnya apa? Nggak apa-apa untuk di film. Nah, setelah saya lihat di sertifikatnya tertulis hanya 87 juta. Ya, di balik itu baru ada bahwa saya punya utang 187 juta.